Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, menjelang sholat Jumat ingin berbagi sedikit ya. Sedikit atau banyak? Ya, monggo saja. Bisa dibilang sedikit kalau memang belum tahu, dibilang banyak. Dibilang sedikit kalau belum. Kalau sudah tahu ya. Dibilang banyak kalau belum tahu. Baik Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya men-share tentang Patrap Kama Sutra. Ini menarik ya. Cuma istilahnya kok agak gimana gitu ya, agak Hindu-Hinduan gitu. Ya, memang dulu itu yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi bukan saya yang punya nama itu, cuma guru saya nyeletuk tentang Patrap Kama Sutra. Terus saya diberikan teori singkat oleh beliau. Intinya begini, dalam kita sebagai berumah tangga itu memang salah satu kebahagiaan itu terletak di situ, tapi itu tidak mutlak ya, itu hanya ini aja. Tapi sebagai seorang suami ya, bapak dan ibu itu harus bisa membahagiakan pasangan, atau istri juga harus bisa membahagiakan pasangan. Nah bapak ibu, jadi yang namanya berhubungan dengan istri itu adalah menerapkan ATP. Itu salah satu bentuk ketakwaan. Bentuk ketakwaan suami terhadap Allah karena diberi amanah istri, atau bentuk ketakwaan istri kepada Allah karena diberikan suami. Nah, jadi konteksnya itu takwa Bapak Ibu, bukan pemuas nafsu. Salah sama sekali kalau berhubungan dengan pasangan itu dasarnya adalah hawa nafsu, birahi, itu ego namanya, ego jasadiah kita, bukan karena jasad, karena adalah ketakwaan. Maka dalam berhubungan itu dibutuhkan keikhlasan Bapak Ibu. Yang namanya keikhlasan itu terlepas dari saya puas atau tidak puas, saya senang atau tidak senang, ya. Karena ikhlas itu ya sudah, karena Allah gitu. Nah disitulah nanti akan karena konsepnya adalah konsep keikhlasan itu, reaksi-reaksi tubuh itu akan rileks ya, santai semua. Nah kalau sudah santai pasti lebih nyaman. Nah yang kedua, para ulama sufi, tasawuf ya, itu kita konsep tentang tempat tidur itu adalah tempat yang sakral. Ulama-ulama dulu itu mensakralkan tempat tidur, jangankan untuk berhubungan, untuk tidur sendiri itu sakral, karena waktu tidur itu begitu berartinya bagi beliau-beliau itu, sehingga ketika tidur itu beliau gunakan untuk berspiritual. Nah termasuk juga untuk berhubungan dengan istri atau berhubungan dengan suami, itu di situ ada satu kesakralan ya, kesakralan. Loh, letak sakralnya di mana, letak spiritualnya di mana berhubungan seks itu? Letak spiritualnya itu karena tidak pada kepuasan itu sendiri, tapi ada sebuah kesadaran. Kalau dalam zikir nafas itu kesadaran meluas ya, kesadaran meluas, kemudian melakukan aktivitas seperti itu. Dengan kesadaran meluas itu berarti dia tidak sadar pada satu titik, tapi dia meluas, minimal meluas ke seluruh tubuh, minimal meluas ke seluruh tubuh. Kalau bisa syukur-syukur meluas ke alam semesta, kemudian menyadari Allah yang menggerakkan. Wah itu lebih spiritual lagi. Jadi dia sudah tidak terpaku kepada satu organ tubuh ya, tidak terpaku pada satu titik kepuasan, tapi memang dia tidak itu, dia bisa
karena bisa meluas kesadarannya sehingga tidak fokus ke situ gitu loh. Ya. Jadi itu letak spiritual daripada berhubungan seks dengan pasangan. Ya. Kalau itu dilakukan, ya otomatis bisa lebih lama. Otomatis ya itu, tapi jangan jadi target. Kemudian yang ketiga, para ulama itu ketika berhubungan dengan istri itu tidak lepas dengan zikirnya. Maka yang paling sesuai adalah dengan zikir nafas, sehingga tidak tersengal-sengal, tidak ngos-ngosan. Dia bisa mengatur ritme nafas, bahkan bisa mengatur kapan dia mau ejakulasi. Tidak diatur oleh ejakulasi, tapi bagaimana dia bisa mengatur kapan harus keluar ketika harus ejakulasi. Ini pengendalian tingkat tinggi kalau saya melihat, tapi sebenarnya tidak dikendalikan, tapi karena kesadarannya meluas sehingga suami itu bisa mengendalikan kapan akan ejakulasi. Kebanyakan orang itu tidak bisa mengendalikan ejakulasi, bahkan yang parah itu ejakulasi dini, ya pasangannya belum apa-apa dia udah keluar. Nah, ini cukup disayangkan, ya. Mungkin istri juga, istri juga kecewa gitu kan, karena dia belum apa-apa sudah suaminya udah lemes duluan. Nah, ini karena tidak adanya kesadaran di dalam berhubungan. Coba kalau kesadarannya meluas, ya kan, tidak terfokus pada penis, tidak terfokus pada satu titik itu, tapi dia meluas sampai alam semesta, ya. Kemudian diistilah dengan zikrullah, hu Allah, napas masuk hu, napas keluar Allah dalam hati. Itu aja dilakukan. Perkara tubuh ini mau apa, biarkan aja, itu tubuh. Nah, kenikmatan ketika berhubungan seks itu bukan pada tubuh. Ketika kita berspiritual ini, kenikmatan berhubungan seks itu pada ketika kita berzikrullahnya itu. Ini yang jarang orang menemukan. Bagaimana bisa menikmati hubungan, tidak menikmati hubungan seks? Tidak. Justru ketika berhubungan seks itu nikmatnya itu ketika berzikrullah. Seperti kalau kita DN, merasakan satu bentuk sensasi-sensasi gitu. Nah, itu Bapak Ibu, saya kira inti-inti daripada Patra Brahma Sutra. Jadi saya ingin mengajak satu aktivitas ini menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita beribadah kepada Allah, berspiritual, bertauhid, ya, bertauhid, sehingga dalam keluarga itu pasangan kita, baik istri kepada suami atau suami kepada istri, itu mendapatkan kebahagiaan. Baik, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau terlalu jorok, terlalu vulgar, terlalu saru gitu, tapi sebenarnya ya itulah bagian dari kehidupan kita, dan kita harus berbuat lebih baik. ATP sebagai suami itu harus bisa memuaskan istri, ATP istri itu harus bisa memuaskan suami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.